Latar belakang, sektor agribisnis memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satu komoditas hortikultura yang berkembang adalah jambu kristal karena memiliki kualitas buah yang baik, permintaan pasar yang tinggi, serta berpotensi memberikan keuntungan bagi petani. Oleh karena itu, observasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses budidaya hingga pemasaran jambu kristal. Tujuan dan manfaat observasi. Tujuan mengetahui proses budidaya jambu kristal. 2. Mengetahui sistem pemasaran yang diterapkan. 3. Mengidentifikasi pemanfaatan teknologi digital. 4. Mengetahui tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Manfaat 1. Menambah wawasan tentang agribisnis lokal. 2. Memahami praktik pemasaran digital pada usaha pertanian. 3. Menjadi bahan pembelajaran dalam mata kuliah. Jenis penelitian yang kami gunakan yaitu observasi lapangan dengan teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama observasi langsung, yang kedua wawancara dengan pemilik usaha, yang ketiga dokumentasi. Lokasi observasi yaitu kebun jambu, Sungai Nyiri Brembang, Desa Sungai Rengas. Jam operasionalnya dari hari Senin sampai hari Kamis yaitu jam 9 sampai jam 5 sore, di hari Jumat tutup, dan di hari Sabtu dan Minggu yaitu dari jam 9 sampai jam 5 sore. Nama usahanya itu Jambu Viral, pemiliknya Bang Jenal dan Kak Emma. Tahun berdirinya usaha yaitu 2023. Lokasinya kebun jambu, Sungai Nyiri Brembang, Desa Sungai Rengas, dengan luas lahan 0,5 hektar, dengan jumlah pekerjanya yaitu 3 orang pemupuk, 3 orang pencangkul tanah, dan 2 orang pruning daun. Produk utama yang dipasarkan yaitu buah jambu kristal. Perkenalkan, nama saya Jessica Manaratuliu dengan NIM 2410418147. Baiklah, saya akan mempresentasikan bagian alur agribisnis jambu kristal. Yang pertama ada bibit. Tahapan pertama adalah memilih bibit. Jambu kristal yang berkualitas, bibit unggul berasal dari indukan yang sehat, bebas hama dan penyakit, serta mampu menghasilkan buah yang besar, manis, renyah, dan berbiji sedikit. Pemilihan bibit yang baik sangat menentukan keberhasilan budidaya. Tahapan yang kedua atau alur yang kedua yaitu persiapan lahan. Setelah bibit tersedia, dilakukan persiapan lahan. Lahan diberikan dari gulma atau dibuat lubang dan dibersihkan dengan gulma dan sampah. Kemudian dibuat lubang tanam dengan ukuran yang sesuai. Tanah dicampur pupuk, kandang atau kompos agar lebih subur sehingga tanaman dapat tumbuh dengan optimal. Alur yang ketiga yaitu penanaman. Bibit ditanam ke lubang tanam yang telah disiapkan. Penanaman dilakukan dengan hati-hati agar tidak rusak. Setelah ditanam, tanah dipadatkan secukupnya dan tanam langsung disiram agar bibit dapat beradaptasi dengan lingkungan baru. Alur yang keempat yaitu perawatan. Tahap perawatan meliputi penyiraman secara rutin, pemupukan, penyiangan gulma, pemangkasan cabang, serta pengendalian hama dan penyakit. Perawatan yang baik akan membuat tanaman tumbuh sehat dan menghasilkan buah yang berkualitas. Alur yang kelima yaitu panen. Jambu kristal biasanya mulai berbuah setelah tanaman cukup umur. Buah dipanen ketika sudah mencapai tingkat kematangan yang tepat, ditandai dengan ukuran maksimal dan warna kulit yang mulai hijau kekuningan. Pemanen dilakukan secara berhati-hati agar buah tidak rusak. Alur yang keenam, sortasi. Setelah dipanen, buah disortir berdasarkan ukuran, kualitas, dan kondisi fisik. Buah yang mulus dan berkualitas tinggi dipisahkan dari buah cacat dan rusak. Tujuan sortasi adalah menjaga kualitas produk sebelum dipasarkan. Yang ketujuh adalah pengemasan. Atau alur yang ketujuh yaitu pengemasan. Buah yang telah disortir kemudian dikemas menggunakan kemasan yang bersih dan aman, seperti plastik, jaring jambu, atau kardus. Pengemasan berfungsi melindungi selama penyimpanan dan pengiriman serta meningkatkan nilai jual produk. Alur yang ke-8 yaitu pemasaran. Tahap terakhir adalah pemasaran atau memasarkan hasil panen kepada konsumen. Pemasaran dapat dilakukan secara langsung di pasar tradisional
di toko buah atau melalui digital seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Marketplace. Pemasaran yang baik akan memperluas jangkauan konsumen dan melibatkan atau meningkatkan pendapatan petani. Kesimpulan dari alur agribisnis lokal di atas yaitu dimulai dari pemilihan bibit unggul, dilanjutkan persiapan lahan, penanaman, perawatan, panen, sortasi, pengemasan, hingga pemasaran. Setiap tahap saling berkaitan. Jika dilakukan dengan baik, hasil panen akan berkualitas tinggi, memiliki nilai jual yang lebih baik, dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani, serta membuat agribisnis lokal makin berkembang. Hasil observasi temuan di lapangan. Yang pertama, tanaman dirawat secara rutin melalui penyiraman dan pemupukan. Yang kedua, buah dipanen ketika sudah mencapai tingkat kematangan yang sesuai. Yang ketiga, produk dijual langsung kepada konsumen dan ke pedagang. Yang keempat, kualitas buah menjadi faktor utama yang menentukan harga jual mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang digital marketing. Digital marketing adalah strategi pemasaran yang memanfaatkan media digital atau internet untuk memperkenalkan dan menjual produk kepada konsumen. Pada usaha ini, media promosi yang digunakan adalah TikTok dan Facebook karena kedua platform tersebut memiliki banyak penggunaan dan efektif untuk menjangkau calon pelanggan. Penjelasan keuntungan digital marketingnya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi, usaha budidaya jambu kristal memiliki prospek yang baik karena didukung oleh kualitas produk yang tinggi dan permintaan pasar yang terus meningkat. Penggunaan media digital juga membantu memperluas pemasaran dan meningkatkan usaha. Untuk saran, yang pertama yaitu meningkatkan promosi melalui media sosial dan marketplace. Yang kedua, menjaga kualitas buah agar tetap konsisten. Yang ketiga, mengembangkan produk olahan untuk meningkatkan nilai tambah. Dan yang keempat, memperluas jaringan pemasaran melalui kerjasama dengan toko buah atau supermarket. Kami dari Universitas Pancabakti, Prodi Manajemen akan mewawancarai dengan kakak siapa? Kakak Emma. Dengan kakak Emma tentang agribisnis lokal yaitu jambu biji. Saya akan bertanya mungkin 5 pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama, apa produk utama yang dijual di sini? Untuk saat ini baru jambu kristal. Oke. Dan mengapa dulu tertarik untuk membuka bisnis ini? Karena untuk di daerah Kalimantan Barat untuk wisata jambu kristal itu baru di lokasi kita ini. Gimana cara biar hasil panennya selalu bagus dan jumlahnya stabil terus? Dari pupuk dan perawatannya. Dari setelah dipanen, lewat apa saja barangnya sampai akhirnya bisa dibeli sama pembeli? Bisa dibeli. Kayak penjualan. Untuk saat ini masih kita jual di lahan kita dan soalnya di wisata ini di kebun. Berarti belum ada menggunakan yang namanya Instagram, TikTok? Belum. Dulu pernah sebelum jadi wisata tuh kita kirim ke kayak ke Sanggau, ke Sekadau, ke toko-toko buah. Tapi setelah kita jadikan wisata kita tidak pernah jual keluar lagi. Gimana cara kakak ngatasin kalau ada kendala kayak cuaca buruk atau serangan hama biar nggak sampai gagal panen? Paling ya dari perawatan. Dari perawatan disemprot hama, terus dari pupuknya kita pakai yang organik. Oke, sekian. Dah, itu aja. Tuh. Yang besar-besar satu buah tuh bisa 8 onan. Buahnya. Satu biji aja tuh 8 on. Maksimal untuk jambu kristal ini kan dari tanam sampai dia berbuah itu maksimalnya 1 tahun. Tapi sebenarnya 3 bulan udah boleh panen. Tapi tidak sesuai dengan pohonnya kan. Jadi terlalu banyak memakan ke buah. Jadi kita maksimalnya 1 tahun boleh kita panen. Untuk maksimal buah yang lebih bagus, lebih maksudnya tidak ada keriput-keriput, dia mulus besar itu maksimalnya 2 tahun. Jadi dalam 1 tahun tuh buahnya tuh masih ada besar, masih ada kecil, masih ada kecil segini aja dia udah masak. Jadi dia belum memaksimalkan kan? Iya, belum merata. Yang kakak bilang peruningan tuh kira-kira berapa lama jangkanya untuk peruningan dari maksudnya peruningan itu tuh jenis daun yang udah tua. Jadi kita buang
nanti kan dia tumbuh lagi tuh dan muda tuh. Jadi nanti tuh udah di pruning, jangka dia tuh sekitar setengah bulanan lah dia tumbuh lagi. Pokoknya dari jam berapa kira-kira? Kalau dari Senin sampai Kamis tuh sampai jam 5 sore. Tapi kalau Sabtu dan Minggu kakak sampai jam 9 malam.